Kenapa dia menarik? Karena dia bisa menyambungkan titik-titik yang tak tersambungkan jika kita tidak mengupdate dengan data yang valid ya. Kan kalau mereka ngomong tuh susah dimengerti. Kita menjadi anak-anak muda yang menyampaikan kebenaran. Jadi yang punya otoritas ada dua kan. Yang pertama adalah orang yang menguasai bidang tersebut, scientist, which is mereka sekarang lagi sibuk di laboratorium, atau dokter yang sedang megang pasien. Yang kedua, pemerintah, chip, antikristus, akhir zaman. Tapi orang bisa mudah dengan menghubungkannya. Hai guys, kembali lagi dalam podcast Crash Gen. Pada saat ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kak Yordan. Dan saya akan langsung minta Kak Yordan untuk memperkenalkan diri. Mari Kak. Oke, hai semuanya. Jadi kita ketemu lagi di rumah masing-masing karena kita harus WFH. Nama saya Yordan. Saya lulusan dari Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan. Saya juga pernah studi di Second Cyber Command Army dan juga saya pernah belajar di Center for International Strategic Affairs. Jadi ya dunia antah berantah lah yang saya pelajari gitu kali ya. Atau dunia konspirasi Kak, bukan ya? Boleh. Bisa jadi. Gitu ya? Bisa jadi. Jadi iya, bisa jadi. Ini adalah toko yang pas untuk kita ngobrol-ngobrol sore hari ini Kak, atau hari ini. Sip. Apakah COVID ini suatu bagian dari konspirasi yang besar gitu? Jadi kita tahu tahun 2020 ini tahun yang sangat menarik buat kita semuanya. Oke. Kita dikagetkan oleh suatu pandemik yang sungguh unik sekali ini, yaitu pandemik. Jadi semua negara tuh bisa kena gitu, dari yang negara yang healthcare-nya paling bagus, negara yang tingkat kebersihannya tinggi, dari negara yang panas gitu kan, seperti di gurun atau di semua kena gitu. Bahkan negara-negara, apalagi negara-negara yang di daerah slum seperti di Afrika, tidak ada apapun yang kebal dengan virus ini gitu. Pertanyaan pertama saya adalah, mengapa virus ini so poten sehingga tidak ada yang terhindar daripada pandemi ini, Kak? Oh iya, ya itu karena ada sekumpulan elit ya yang sudah merancang. Enggak. Iya, yang saya tahu sih bahwa ini menjadi sulit karena virusnya sendiri terus-menerus bermutasi ya. Jadi ketika dia hinggap ke ras tertentu, dia berpindah, dia memiliki kemampuan untuk bermutasi. Sehingga menjadi susah karena di versi yang pertamanya, kita anggaplah istilah versi pertama, sedang diupayakan bagaimana cara menanggulanginya, dia sudah berpindah ke versi 2, ke versi 3, ke versi 4. Jadi agak sulit ya untuk bisa mengejar bagaimana cara menanggulanginya gitu. Apalagi untuk menebak kira-kira dia ujungnya akan menjadi seperti apa. Jadi agak sulit aja. Mungkin kesulitan para saintis di situ ya, ketika dia harus menghadapi virus yang terus-menerus bermutasi gitu. Sekarang katanya cabangnya tuh udah sampai puluhan bentuk. Maksudnya puluhan variasi lah, itu ahli saintis mungkin lebih tahu lah gitu. Ya, jadi memang yang Kak Yordan katakan bahwa virus ini terus bermutasi gitu ya, dan tidak ada final begitu. Iya. Satu saintis, yaitu profesor dari Taiwan, yaitu di National Taiwan University, yang namanya adalah Tai. Berkata bahwa virus ini unik sekali, berbeda dengan sepupu-sepupunya yang lain, yaitu virus SARS dan virus MERS, yaitu adanya ekstra layer asam amino di dalam konstruksi dari virus tersebut. Dan beliau berkata bahwa bisa jadi ini virus adalah buatan dari manusia gitu, diproduksi. Wah, sadar. Adalah seorang saintis profesor dari university. Jadi saya rasa ini bukan orang biasa-biasa saja, tapi orang yang cukup pakar dan yang hidupnya diberikan untuk meneliti hal seperti ini gitu.
Dan temuan-temuan dia ini memang menciptakan suatu kontroversi dan juga suatu pemikiran bahwa mungkin adakah konspirasi di balik ini semua. Ya, pertanyaan saya yang gamblang adalah apakah ini adalah bagian daripada biological weapon? Oh, oke. Yang pertama, biological weapon memang ada ya. Tetapi biological weapon nanti dulu deh. Gini, jadi apakah ini bisa jadi buatan manusia? Karena dia pakai kata bisa, ya bisa jadi gitu loh. Akan tetapi jika kita mau perhatikan lebih sesama, rasanya sulit ya untuk kita bisa meyakini ini buatan manusia gitu. Karena secanggih-canggihnya biological weapon tetap ada kemungkinan apa ya? Dia akan bermutasi di luar dari perencanaan. Oke. Gitu. Jadi misalkan kita buat senjata misalkan bom, itu gampang, kimia, chemical, kita bisa tebak lah. Kira-kira kerusakan yang akan dia paling pernah ada biological weapon itu kan ketika mengirim virus SARS ya. Nah, karena itu bisa diukur tingkat kerusakannya. Saya kira orang nggak akan buat biological weapon yang dampaknya adalah bahkan ke negaranya sendiri gitu, misalnya. Karena kan sekarang hampir tidak ada negara yang tidak ada korban ya. Anggaplah salah satu negara sedang membuatnya. Tapi karena asumsinya adalah, logikanya adalah ketika semua negara terkena, maka akan sangat aneh ketika sebuah negara menciptakan virus untuk melebar sehingga akan kembali ke negaranya. It doesn't make sense lah gitu ya. Jadi saya pribadi melihat apa yang terjadi, membaca berbagai hal, saya berkesimpulan ini bukan ciptaan manusia gitu. Ini adalah virus yang bermutasi saja, itu sih. Ya, jawabannya nggak menyenangkan ya. Seharusnya ini menjadi penguat konspirasi. Ya, saya tahu Kak, karena kalau weaponnya itu adalah biologi, artinya itu weapon sangat volatile, sehingga akan sulit untuk dikontrol gitu kan ya. Kalau yang benda mati, rudal kah atau enggak senapan-senapan itu kan lebih mudah kan, karena dia benda mati bisa dikontrol. Karena kalau biological weapon itu very volatile, bahkan bisa jadi mengenai sendiri kepada orang yang akan memakainya gitu kan. Itu yang maksudnya Kak Yordan kan? Seperti itu ya Kak? Iya. Tapi masalahnya, betul. Negara ya. Jadi ada orang yang berteori bahwa ini lebih daripada sekedar negara. Nah, ada satu nama yang mereka pakai untuk orang-orang adalah namanya elit global, Kak Yordan. Mungkin Kak Yordan sudah pernah dengar istilah ini, elit global. Elit global ini lebih besar daripada China gitu. Dan dia bisa juga menggunakan skenario China, dan dia bisa bilang China lockdown. Sehingga itu bisa jadi suatu contoh untuk negara lain untuk melockdown negaranya masing-masing. Sedangkan Amerika terlambat. Dan kita tahu sendiri bahwa saat ini Amerika jumlah orang yang terkena virus itu adalah sangat besar. Bahkan mungkin nomor pertama ya, nomor 1 ya. Itu juga bisa menjadi contoh bahwa kalau satu negara itu nah, dampaknya seperti itu. Nah, ini kan bisa juga dimainkan oleh elit global itu untuk bisa mengontrol kan. Poinnya mereka adalah mereka ingin mengontrol dunia ini dan seterusnya itu, Kak. Nah, kira-kira bagaimana menurut Kak Yordan? Oh, dilihat dari sisi itu, Kak. Iya, teman-teman yang percaya dengan teori konspirasi itu akan sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Siapakah elit global itu? Gitu loh. Mereka akan menyebut nama-nama orang-orang yang kekayaannya luar biasa, kan? Ya, mereka bilang Bill Gates, mereka bilang yang kelompok-kelompok seperti itu. Jadi konspirasi itu menjadi menarik ketika kita tidak mampu menjelaskan realita yang ada. Jadi ketika realita tidak bisa kita jelaskan, ya sama kayak orang lah, ketika tidak bisa menjelaskan sakit apa, paling gampangnya adalah diguna-guna orang. Itu tuh teori konspirasi di tingkat di tingkat sehari-hari gitu. Apa yang saya tidak bisa jelaskan, saya akan menggunakan pihak yang entah siapapun itu sebagai alasan keadaan saya. Jadi teori konspirasi itu memang
Kenapa dia menarik? Karena dia bisa menyambungkan titik-titik yang tak tersambungkan jika kita tidak mengupdate dengan data yang valid ya, gitu. Misalkan ada orang sakit, nggak tahu apa penyakitnya, dia dengan gampang bahwa ini dibuat oleh orang yang sirik sama dia atau dia jahat sama orang. Itu kan jadi dua titik yang gampang nyambung. Tapi coba jelaskan, susah gitu loh. Tapi itu adalah strategi kita untuk bisa feeling good lah di tengah masa yang sulit. Jadi dan dan orang suka itu gitu loh, karena mudah menyambungkannya. Bill Gates, pandemik, COVID dihubungkan. Sep, itu ada sebuah hubungan yang kalau kita mau hubungkan ya agak sulit gitu loh. Perlu kerja keras untuk misalkan memahami satu fakta per satu fakta, per satu fakta, per satu fakta, per satu fakta, gitu loh. Menurut saya sih itu. Jadi teori konspirasi akan menjadi menyenangkan dan menarik ketika jadi orang yang percaya teori konspirasi akan terus mencari data untuk mendukung teori dia. Karena teori konspirasi itu diawali oleh keyakinan. Saya tidak berdaya dengan kondisi ini, saya perlu penjelasan. Somebody help me, gitu loh ya. Kalau dia pergi ke agamanya, maka ada penjelasan. Ini adalah apa misalkan, ini adalah cobaan, ini adalah ujian. Tapi kalau dia merasa tidak puas, dia pengen sesuatu yang jauh lebih membuat situasi ini menyenangkan atau merasa nyaman. Teori konspirasi salah satu yang bisa membuat dia bisa feeling good ya. Jadi menurut saya susah untuk menjelaskan siapa elit global gitu loh. Kekuatan yang di atas para kekuatan negara-negara, the power beyond countries. Itu kayaknya ya, kalau mau ditanya siapa sih mereka, susah juga orang-orang konspiratif untuk menjawabnya. Menurut saya sih itu hanya bentuk mekanisme agar apa ya, seseorang harus menjelaskan pada saya what is going on supaya saya tuh kan betul ada sesuatu ini yang membuat kita kayak begini gitu loh. Daripada harus menjelaskan ciri-ciri COVID, turunan-turunan COVID, kita bicara tentang ekonomi makro, ekonomi mikro, dampak inflasi, itu kan pecah kepala ya. Jadi gampang aja deh. Saya kayak begini karena ada sekelompok orang yang membuat saya jadi seperti ini, gitu aja. Oke Kak. Jadi menurut Kak Yodan, orang-orang ini Kak lagi berhalusinasi gitu. Tidak halusinasi ya. Ya tadi saya bilang bahwa orang butuh penjelasan. Karena ini belum pernah dialami dan orang butuh penjelasan untuk membuat psikologinya tuh aman. Psikologinya feeling good gitu ya. Jadi dia perlu ada penjelasan yang menunjukkan bahwa ternyata ini adalah kerjaannya Bill Gates. Saya sudah duga ini kerjaan kaum mereka gitu loh. Nah itu membuat saya feeling good. Feeling good saya adalah mekanisme saya agar saya bisa bertahan di tengah situasi yang menekan. Jadi mereka bukan halusinasi, tapi ya butuh penjelasan untuk bisa membuat diri lebih nyaman. Ya, menarik sekali Kak. Saya tadi kan ada satu orang namanya Jerings ya, JRX. Iya. SID. Dia bahkan bilang begini, bahwa agama itu sebenarnya teori konspirasi Kak. Dia bilang gitu. Setuju nggak Kak Yodan? Karena buat dia agama yang susah diterjemahkan secara logik gitu kan. Jadi buat Jerings, ya dia sih mengaku bahwa dia adalah agnostik sih, by the way. Dan dia berkata bahwa agama adalah teori konspirasi. Kira-kira sama nggak ya sama teori-teori konspirasi yang kira-kira levelnya ataupun efeknya kepada manusianya gitu? Karena Kak Yodan bilang bahwa orang yang nggak bisa menjelaskan, akhirnya dia membuat berteori, sehingga dia bisa feel good, dan dia kayaknya satu solusi atau enggak ada satu kelegaan bahwa oh aku ngerti sih ini kayaknya begini deh. Karena ketidaktahuan itu membuat orang itu tidak uneasy kan Kak. Aduh kayak satu hal yang tidak nyaman gitu. Nah pada saat dia bisa berteori dan melihat teori-teori orang lain dan kayaknya seperti ini dan membuat hatinya lebih lega gitu kan. Jadi sama seperti Jeris bilang dong. Iya, ya untuk teman-teman yang cukup jadi influencer, beberapa waktu belakangan ini salah satu buku yang cukup heboh tuh The Death of Expertise kan, karangannya Tom Nichols.
Tom Nichols bilang dalam bukunya bahwa bahasa Indonesianya tuh udah keluar juga, diterbitkan oleh Gramedia, Kompas atau Gramedia, matinya kepakaran. Jadi di buku itu disebutkan bahwa bicara bukan lagi pakar yang didengarkan. Yang didengarkan adalah mereka yang bisa terus-menerus bersuara, gitu ya. Jadi orang yang udah, misalkan orang yang belajar banyak tentang epidemiologi, itu bisa kalah suara dengan orang-orang yang sangat fasih di dunia, misalkan sosial media. Jadi kepakaran tuh sekarang udah tidak terlalu dianggap ya, karena orang yang pakar kan jarang ngomong ya. Yang ngomong tuh orang yang dipegang sosial media. Jadi Tom Nichols melihat bahwa orang selama dia ngomong terus, maka lama-kelamaan idenya akan menjadi pembenaran. Makanya ada istilah apa tuh? Jangan kasih tempat kepada orang-orang yang tidak mengerti. Itu kalau masih saya haluskan sih ya, bahasa Inggrisnya lebih kasar. Jadi tapi ya itu, orang yang pakar kan kalau mereka ngomong tuh susah dimengerti. Sedangkan teman-teman influencer yang punya followersnya ratusan ribu, kayak IG live-nya Tirta sama Jerings kan, itu yang nonton banyak banget gitu loh. Tapi ya itu tadi, orang yang berbunyi terus itu sekarang ini lebih didengarkan daripada orang yang justru mendalami bidang itu. Karena orang yang mendalami bidang tersebut, dia susah bicara sebab dia masih mencari-cari tahu ini sebenarnya objek apa gitu ya. Sedangkan orang yang terbiasa ngomong aja gitu. Jadi kayak I have to say something, bukan I have something to say gitu ya. Jadi I have to say something aja, jadi gue harus ngomong aja. Itu kayak udah sering ngomong tuh, I have to say something versus I have to say something. Itu statement I have to say something, iya. Jadi, iya. Kadang-kadang saya juga pakar itu kan, saya ini lagi, memang ini omongan saya ini ada dampaknya gitu kan, atau bermakna, seperti itu. Yap. Sedap. Bagus sih. Oke. Iyo. Kayuran yang sering saya ya renung-renungkan lah. Sip. Ada juga yang bilang gini Kak, apa ya? Kebohongan yang diucapkan berulang-ulang suatu saat akan menjadi suatu kebenaran. Seperti itu Kak ya. Kira-kira itu yang mungkin terjadi di ya konspirasi kan. Iya, jadi bayangin ya, kita tertekan, tidak ada yang bisa menjelaskan, kebijakan-kebijakan tidak tegas dan jelas gitu ya. Nah, idola kita bisa menjelaskannya. Welcome, selamat datang gitu loh. Kita membutuhkan suara-suara yang berotoritas yang bisa kasih ketegasan. Saya harus bilang bahwa kita nggak mendapatkan dengan clear. Lain daerah, lain kebijakan. Lain hari ini, lain besok. Kemudian para pakar juga yang nggak berbunyi. Kenapa? Karena para pakar sekarang lagi sibuk di laboratorium kan. Mereka lagi berjuang untuk menghadapi dengan virus ini. Makanya mereka nggak ngomong-ngomong. Jadi yang punya otoritas ada dua kan. Yang pertama adalah orang yang menguasai bidang tersebut, scientist, which is mereka sekarang lagi sibuk di laboratorium, atau dokter yang sedang megang pasien. Yang kedua, pemerintah yang harusnya memberi penjelasan what's going on. Nah, dua-duanya ini ketika tidak bersuara, muncul influencer. Muncul teman-teman yang punya followers jutaan. Dan ketika mereka ngomong, sudah, itu diterima saja karena yang berotoritas tidak bersuara. Oke Kak, jadi menurut Kak Yordan kira-kira untuk jangka pendek atau jangka panjang 5 tahun ke depan itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan lah ya untuk bisa mendapatkan informasi yang benar dan juga supaya ya itu mencari kebenaran ini kan yang semakin sulit Kak, karena media itu kan kadang-kadang juga tidak memberitakan yang sebenarnya. Apakah ada insight dari Kak Yordan atau masukan bagaimana untuk pemuda-pemuda di zaman sekarang ini supaya pemuda sekarang ini bisa mendapatkan informasi yang benar dan tidak hanya sekedar menelan mentah-mentah apapun yang dibicarakan oleh terutama influencer-influencer yang ada di media sosial, Kak. Jadi ini pesan untuk anak muda lah. Iya, mungkin kita mulai dari ujilah segala sesuatu. Siap. Jadi
Un- iya. Untuk kita menguji segala sesuatu, kita harus kerja ekstra kan. Karena sekali dia teruji, kita bisa jadikan dia pegangan. Memang untuk mendapatkan hasil ujiannya, it takes time. Itu butuh effort. Harus baca beberapa hal, harus melihat dari pendapat beberapa pakar. Tapi sekali dia dapat, kita bisa pegang dia sebagai acuan. Daripada kita shallow gitu ya. Kita tahu banyak, tapi itu shallow, dangkal. Dan kita berpikir kita udah tahu sesuatu gitu ya. Jadi menurut saya harus terbiasa untuk uji, mendingan kita pegang 4-5 hal yang jadi acuan daripada kita pegang 20 tapi itu dangkal semua. Gitu. Jadi yang mendingan kita mengerti 5 hal, kita tahu ini tapi kita pegang daripada kita tahu 100 hal tapi shallow semua gitu ya. Kita tahu drama Korea, kita paham apa, kita macam-macam. Jadi itulah. Jadi kita harus menguji segala sesuatu, kemudian lebih mempertajam apa yang kita lebar, cuma taunya sedikit-sedikit, sehingga kalau tahunya saja, malah kita akan mencari informasi yang nggak penting dan untuk melengkapi hal yang kita tidak tahu itu ya Kak ya? Seperti itu kira-kira ya? Iya. Jadi karena menurut sekarang tuh menjadi garam dan terang tuh bukan cuma dalam berbuat baik ya. Menjadi garam dan terang justru menjadi generasi muda yang mampu memfilter kebenaran-kebenaran umum lah ya. Kebenaran umum itu maksudnya hal-hal yang sifatnya harus ya misalkan kayak tentang COVID, tentang penyakit, itu kan harusnya kita menjadi anak-anak muda yang menyampaikan kebenaran yang menjadi acuan masyarakat ya. Kebenaran tertinggi adalah the word of God. Tapi kan masyarakat juga harus belajar bahwa ada kebenaran-kebenaran yang mereka harusnya bisa pegang dalam kehidupan sehari-hari supaya mereka nggak termakan hoax. Ya Kak, ini ada satunya dari teman-teman pemuda. Apakah COVID ini adalah satu tanda bahwa zaman telah atau sebagai yang berakhir, gitu, tanda-tanda akhir zaman. Karena ada berita di media mengatakan bahwa virus yang, mohon maaf, vaksinasi yang dibuat bisa jadi diisi dengan chips atau bioidentification seperti itu yang bisa mendeteksi manusia. Ini ada yang berkaitan dengan kita wahyu mengenai chip ini Kak. Apakah ini adalah bagian daripada pengenapan firman Tuhan mengenai tanda akhir zaman ini Kak? Masih jauh lah ya dari pertama bisa lihat nggak ya upaya menghubungkan dot-dotnya gitu ya. Dot pertama akhir zaman, dot kedua chips, dot ketiga antikristus, dot keempat vaksin. Bayangin ya, keempat titik itu bisa disambungin. Padahal itu kan nggak kena secara berpikirnya. Vaksin, chip, antikristus, akhir zaman. Tapi orang bisa mudah dengan menghubungkannya karena itu tadi cara berpikir. Jadi konspirasi itu bukan teori sih menurut saya. Teori konspirasi itu adalah sekarang udah menjadi frame berpikir orang. Orang kalau udah mudah cocokologi, apa-apa jadi cocokologi. Di politik orang cocokologi. Wah, ini tidak ada vaksin, berarti ada upaya pemerintah untuk ini tidak ada lagi ibadah di gereja, berarti ini adalah upaya antikris untuk membuat gereja. Wah, ini jadi menurut saya nggak ada hubungan ya vaksin sama chip sama antikristus sama akhir zaman. Karena kalau mau dibilang pandemi ini adalah akhir zaman, coba sebutkan hubungan antara ayat tentang akhir zaman dengan pandemik. Yang ada adalah kelaparan, perang, kasih menjadi dingin. Tapi ini paling penting, Injil diberitakan ke seluruh makhluk, kan itu kan sebenarnya ya. Jadi itu aja. Jadi ini COVID ini ajang ini adalah ranah anak Tuhan untuk menjadi pijar-pijar kebenaran gitu loh, memberi harapan untuk bersuara. Jangan justru terkonspiratif, gitu aja sih. Ya, saya jauh. Saya pikir kita nggak perlu takut lah ya, Kak ya. Ini kita nggak perlu
mencoba untuk menghubung-hubungkan gitu ya, seperti Kak Yudan bilang. Mari Iya, kita lebih belajar firman Tuhan dengan benar dan tak usah lah ya berpikir yang tidak ada dasar ininya, ilmiahnya seperti itu. iya, oke lah, karena ini kan firman Tuhan. Pasti orang bilang firman Tuhan itu nggak ilmiah. Baiklah, saya terima. Tapi firman Tuhan juga punya hukum-hukum logika ya dalam memahaminya. Jadi ketika sebelum zaman pandemik, kita nggak giat memberitakan Injil. Padahal salah satu ciri Tuhan datang adalah Injil diberitakan. Sekarang, dalam keadaan pasif di rumah, kita tiba-tiba punya iman bahwa akhir zaman akan tiba. Jadi dulu nggak ada COVID, nggak ngapa-ngapain bagi Kristus. Sekarang ada COVID, meyakini ini tanda Kristus akan datang. Jadi ini apa tuh yo? Menurut saya nggak. Iya tuh. Nggak pas lah. Baiklah. Jadi kalau udah pasif sebelum pandemi, maka dia akan menjadi pasif juga setelah pandemi. Jadi menurut saya COVID tidak ngubah orang to show the real you gitu loh. Siapa kita sebenarnya tuh kelihatan di COVID ini kan, kayaknya gitu aja. Our faith, our love for our brothers and sisters itu kelihatan. It just reveal who we are actually. Saya setuju statementnya Kak Yudan yang berkata bahwa ini reveals what we are, bukannya merubah kita. Sebenarnya kita tuh yang asli tuh seperti sekarang ini pada saat pandemi ini gitu. Cuma kita tertutupi oleh, ya kalau saya bilang sih topeng-topeng kita lah. Nah pandemi ini adalah membongkar dan mereveal the real you gitu. Yep. Jadi setuju saya. Amen. Haleluya Pak. Ya, betul. Terus ini kadang kemudian pada saat sekarang ini apa yang Kak Yudan bisa berikan masukan buat pemuda-pemuda yang nonton podcast kita ini, apa yang harus kita lakukan gitu? Maksudnya dalam arti tentunya akan ada perubahan-perubahan kebiasaan kan, the new normal gitulah, the new normal. Iya. Pasti ada kan, kita akan merasa bahwa ternyata sekolah itu nggak harus di ruang kelas gitu. Ternyata orang tua juga mengambil peran yang harusnya mengambil peran yang penting dalam hal mendidik anaknya gitu kan. Atau enggak juga kita juga nggak harus di kantor gitu. Kita bisa berkreasi, membuat konten, memberikan cash flow, bahkan praktek-praktek konvensional bisnis ini akan bisa tergeser oleh bisnis-bisnis yang dijalankan di internet gitu. Dan banyak hal yang lain. Kita sudah mulai terbiasa untuk berdiam diri di rumah gitu kan, tidak berinteraksi dengan manusia yang lain. Some people pasti akan merasa, gua nyaman nih kayak gini ya. Gua sih orang introvert dan saya bisa duduk diam, main game PS lah atau game-game di HP lah, and I don't care about people. My world gitu kan. Dan itu pastinya akan berubah banyak perilaku lah manusia. Apalagi kalau PSBB dan lockdown ini terjadi lebih dari 3 bulan gitu. Saya yakin perilaku manusia akan banyak berubah gitu. Nah, menurut Kak Yudan gimana kita bisa menyikapi hal-hal ini atau enggak, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjadi anak muda yang militan dan yang seperti Kak Yudan bilang tadi sebagai obor gitu, di tengah-tengah kekalutan manusia dan juga ketidakpastian, juga ketakutan dan segala macam juga. Ya, mungkin yang pertama adalah melihat situasi ini lebih luas ya. Jadi situasi ini bukan sekedar gue nggak bisa keluar rumah gitu loh. Jadi jangan bahwa kita bosan iya ya. Tapi ada orang di luar sana yang dia harus keluar dan mempertaruhkan berisiko ya. Ada orang-orang yang harus keluar cari makan dan itu meningkatkan risiko. Jadi kan kontradiktif, agak aneh lah. Yang satu bosan di kamar, yang satu harus keluar dengan berisiko. Jadi untuk anak-anak muda, menurut saya yang pertama teman-teman berhentilah merasa bosan karena orang di luar sana terpaksa harus keluar untuk bisa hidup. Sedangkan kita merasa gue bosan di kamar. Come on, ada orang yang pengen kayak kita di kamar dan bisa menjelajah dunia melalui internet, tapi dia nggak bisa. Dia harus cari uang. Jadi kita harus melihatnya lebih luas bahwa oh iya ya, orang harus keluar nih. Sedangkan gue di kamar boring-boringan, bosan-bosanan. Jadi kita harus menyadari bahwa
itu privilege, itu bukan privilege juga ya, apa ya? Kita harus memahami bahwa situasi sekarang yang saya punya ini adalah situasi yang orang lain nggak bisa punya. Karena itu saya harus menghargai situasi saya ini. Masuk ke poin kedua, dalam situasi seperti itu saya harus menjadi orang yang berkembang, gitu ya. Hari ini kita punya IG live tuh tiap malam kali ya. Guru-guru yang rasanya dulu jauh banget, sekarang jadi bisa deket banget. Kita bisa chat, bisa apa. Dulu kita mau dengerin khotbah hamba-hamba Tuhan tertentu mungkin it will take time lah, dan tapi sekarang bisa interaktif. Kalau dulu paling kita cuma bisa lihat YouTube-nya mereka dan nonton, tapi sekarang kita bisa chat, kasih pertanyaan, macam-macam. Jadi pertama sadari bahwa kalau kita bisa di kamar dan belajar itu nggak semua orang bisa punya, orang harus keluar untuk cari uang. Kedua, karena itu pastikanlah diri kita berkembang selama kita ada di rumah gitu ya. Yang ketiga yang tadi Ko Frans bilang, ya mulai berkreasi saya kira ya. Sekarang banyak banget konten-konten yang, aduh, pokoknya kalau IG live, Zoom aja mungkin satu hari bisa 5 kelas kali Zoom gitu. Jadi banyak banget. Jadi sadari bahwa ini nggak banyak orang punya, tetap berkembang. Yang ketiga, hasilkan hal tertentu supaya nanti ketika pandemi keluar, kita lebih fasih lagi untuk melakukan perubahan bagi dunia yang nyata gitu sih. Bukan dunia yang nyata lah, dunia yang kita bisa ketemu lagi gitu ya. Nah, kan jadi berbeda ya, dunia yang kita biasanya normal-normal jadi dunia nyata gitu ya. Iya. Aduh, iya, dunia nyata ya. Ya, saya setuju sih. Jadi memang betul bahwa kita harus, ini saatnya kita mengasah diri kita kan. Apa yang Tuhan kasih itu kita harusnya olah lebih lagi, karena waktu-waktu nganggur. Semua ilmu tuh ada di internet gitu. Dan kita bisa gali gitu. Kalau kita mau belajar apapun bisa kita search langsung keluar gitu. Jadi saatnya lah, saya setuju sekali, dan juga memang kita harus terus berkreasi karena memang berkarya adalah salah satu definisi daripada beribadah. Betul ya Kak ya? Berkarya. Siap. Ampun. Kalau perlu bahasa Ibrani ya, aboda Kak. Iya. Sadap. Kita nggak ke situ. Kita tetap fokus ke COVID-nya Kak ya. Dan kali kita bisa ngobrol dan juga mungkin yang lain-lainnya. Apologetika mungkin ya Kak ya. Siap. Untuk ngobrol apologetika. Siap. Ya, saya rasa sih ini topik yang menarik dan kita sudah banyak belajar bahwa intinya bahwa jangan terlalu banyak inilah berspekulasi lah ya. Konspirasi ini kan seperti orang just wanna feel nyaman untuk dirinya sendiri. Iya. Itu ya Pak ya. Nah, mungkin ini berakhir, bisa nggak Kak Yudan memberikan satu statement terakhir buat kita semuanya? Atau Iya, ini keren aja lah untuk anak-anak muda ya, bahwa seluruh kemapanan dan kenyamanan, bang! Jadi generasi opa kita ngalamin perjuangan, zaman-zaman perjuangan, generasi di atas kita ngalamin ya kesulitan 98 kah, 90 gitu ya. Jadi ini generasi yang sekarang betul-betul mereka melihat bahwa dunia bisa di-shake, dunia bisa bergoncang kapan aja gitu. Padahal kemarin tuh kayaknya dunia udah stabil banget loh. Kita udah hidup nyaman, ekonomi juga udah oke, hampir semua dunia ekonominya meningkat, internet nggak habis-habis, akun TikTok bertambah ya. Jadi life is so good. Tapi rasa-rasanya ternyata generasi muda harus prepare bahwa dalam kehidupan yang good ini anytime can be happen gitu. Jadi akhirnya generasi ini punya gurunya lah gitu ya. Akhirnya guru kita sudah tiba, guru yang menyatakan bahwa kita harus prepare for nothing, ready for everything. Mantap sekali. Sip. Ready for everything. Siap. Everything. Gitu. Baik, terima kasih Kak Yudan untuk waktunya sama insight-insightnya yang sungguh memberkati kita semuanya, generasi muda yang menonton podcast ini. Oke. Ya, kita dan saya mau katakan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Shalom. Sandap.